Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai pengujian hipotesis untuk satu dan dua varian populasi. Sebelum memulai perkuliahan, selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan. Semoga meskipun puasa kita tetap menjalankan kuliah dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk materinya sudah saya share di e-learning, silahkan Anda download materinya, kemudian simak penjelasan materi dari saya. Pengujian hipotesis untuk varians. Pengujian hipotesis untuk varians ini ada dua tipe, yaitu tipe satu populasi dan dua populasi. Untuk satu populasi, pengujiannya menggunakan chi-square test statistik, sementara dua populasi menggunakan F-test statistik. Jadi nanti kalau satu populasi, tabel yang digunakan untuk membandingkan dengan statistik hitung menggunakan tabel chi-square, tetapi untuk dua populasi, baik tabel maupun statistik hitungnya menggunakan F, distribusi F. Oke, pengertian uji varians. Dalam uji hipotesis satu sampel varians, parameter populasi yang diuji adalah varians. Varians adalah ragam dari data atau keragaman data berapa nilainya. Kemudian kita menduga kira-kira keragaman data di populasi tersebut berapa nilainya. Nah, itu untuk satu sampel varians. Arti dari satu sampel berarti hanya satu populasi yang digunakan. Artinya kita menduga berapa nilai varians dari populasi tersebut. Kemudian kalau untuk uji hipotesis dua sampel varians, parameter populasi yang diuji adalah varian, sama. Tetapi di sini karena menggunakan dua sampel, berarti dua populasi yang digunakan. Artinya kita membandingkan varians atau ragam data dari dua populasi. Jadi ada populasi pertama dan populasi kedua. Kedua-duanya dilihat nilai variansnya. Apakah bersifat sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Jadi dibandingkan varian sampel 1 dengan varian sampel 2, bagaimana sifatnya? Sama dengankah? Artinya varian sampel 1 variansnya nilainya sama dengan varian sampel kedua. Atau varian sampel 1 nilainya lebih besar daripada varian sampel kedua. Atau sifat ketiga, varian sampel 1 bernilai kurang dari varian sampel kedua. Kemudian ini untuk uji varian satu populasi. HA ini sama dengan H1. Jadi di sini H0 dan H1. HA artinya hipotesis alternatif. Selain H0, kita juga ada hipotesis yang lain. Maksudnya seperti itu. Jadi HA di sini sama dengan H1. Di sini ada tiga poin ya hipotesisnya, sama seperti min ya. Jadi ada tiga tipe hipotesis. Tipe yang pertama di sini H0-nya bersifat sama dengan, artinya varians sama dengan nilai varians yang diduga. Jadi varians 0 adalah varians yang diduga. Kemudian HA atau H1-nya varians tidak sama dengan varians yang diduga. Di sini disebut sebagai two-tailed test atau uji dua arah ya, two-tailed test. Kemudian kalau sifat lebih dari, kebalikannya adalah kurang dari. Tipe kedua disebut lower tail test. Kemudian tipe ketiga kurang dari sama dengan untuk H0-nya, maka H1-nya bersifat lebih dari. Di sini disebut tipe upper tail test. Ingat, varians 0 ini artinya varians yang diduga ya. Jadi kita menduga nilainya berapa, maka ini nanti ada suatu nilai langsung di sini. Kemudian untuk uji satu populasi yang digunakan adalah chi-square, baik statistik hitungnya maupun statistik tabelnya. Jadi nanti kita mencari chi-square hitung dan chi-square tabel.
Oke, setelah menentukan hipotesisnya, selanjutnya adalah statistik ujinya. Rumus dari statistik uji chi-square sebagai berikut. Jadi ini statistik hitungnya ya. Chi-square sama dengan n-1 S kuadrat per sigma kuadrat. Di mana chi-square ini adalah nilai yang dicari atau chi-square yang hitung yang dicari. N jumlah sampel, S kuadrat varian sampel. Ini biasanya diketahui di soal. Jadi nilai varians yang ada di soal tersebut. Kemudian sigma kuadrat adalah nilai varians yang diduga atau dihipotesiskan. Kemudian ini untuk kriteria penolakan dan penerimaan H0. Jika menggunakan lower tail test, di mana sifat H0-nya lebih dari sama dengan, maka penolakan H0 itu berada di daerah ini. Ini ditentukan dari mana? Ditentukan dari chi-square tabel ya di sini. Di sini nanti chi-square tabelnya adalah 1 min alfa. Jadi ketika diketahui alfa di soal misalkan 0,05, maka yang dicari adalah 1 min 0,05 nilainya 0,95. Jadi nilai chi-square hitung yang dicari, chi-square tabel yang dicari, chi-square 0,95. Kemudian dibandingkan dengan chi-square hitung. Jika nilai chi-square hitung berada di daerah ini, maka diterima H0-nya. Do not reject H0 artinya terima H0. Kalau berada di daerah ini, jadi nilai chi-square tabel bersifat kurang dari nilai chi-square hitung bersifat kurang dari chi-square tabel. Ini chi-square tabel ya. Jadi batasnya di sini. Nanti kalau nilai chi-square hitungnya di sini, maka reject menolak H0. Seperti itu. Kemudian ini untuk two-tail test atau H0-nya bersifat sama dengan di sini. Maka ada dua arah dengan cara alfanya dibagi 2. Untuk yang sebelah kiri, ini 1 min alfa per 2. Jadi kalau alfa di soal 0,05, nanti 1 min alfa per 2 adalah 0,25. Jadi 1 min 0,25 hasilnya 0,975. Jadi yang dicari nilai di tabel adalah 0,975. Untuk yang sebelah kanan, dia menggunakan alfa per 2. Jadi langsung 0,025. Jadi yang dicari di tabel alfanya adalah 0,025. Ini nanti nilai tabelnya sebagai pembatas untuk penerimaan dan penolakan H0. Kalau nilai chi-square hitung berada di rentangan ini, maka terima H0. Kalau berada di area yang merah ini, berarti tolak H0. Jadi chi-square tabel dibandingkan dengan chi-square hitung. Kemudian ini untuk yang upper tail test ya. Ini nilai kritis atau chi-square alpha dapat dilihat di tabel chi-square. Ini untuk yang sebelah kanan saja, sifat dari H0-nya adalah kurang dari sama dengan. Nanti dibandingkan dengan chi-square hitung, kalau nilai chi-square hitung berada di sini, maka terjadi penerimaan H0. Kalau nilai chi-square hitung berada di sini, terjadi penolakan H0. Yang menjadi pembatas adalah chi-square tabel. Di sini kalau diketahui alfa di soal 0,05, berarti nilai chi-square di tabel yang dicari adalah chi-square 0,05. Ini nilai chi-square ya. Tabel nilai kritis distribusi chi-square. Di sini alfa dicari di kolomnya. Kemudian df-nya adalah N-2. Di sini contoh ya. Oh, maaf, N-1. Untuk DF-nya adalah N-1. Jadi DF ini N-1, kemudian alfanya di kolomnya. Misalkan saya mempunyai alfa 0,05 dengan jumlah sampel di soalnya 10, maka nilai tabelnya adalah 16,919. N-1 kan 10 min 1, 9 ya. Alfanya 0,05, maka 16,9189. Karena yang di PPT tabelnya kurang lengkap,
nanti dapat Anda lihat untuk alfa yang lain di web ini, ya, di web ini. Misalkan 0,95, 0,975, ini kan belum ada alfanya di sini ya. Maka dapat Anda lihat di web ini. Saya cantumkan. Oke, contoh soal. Misalkan sebuah meriam harus memiliki ketepatan menembak dengan variasi yang minimum. Spesifikasi dari pabrik menyebutkan bahwa standar deviasi dari ketepatan menembak meriam tersebut maksimum adalah 4 meter. Untuk menguji hal tersebut, diambil sampel sebanyak 16. Jadi ini N-nya adalah 16. Dan diperoleh S kuadrat 24. Ini berarti S kuadrat, bukan sigma ya. Karena ini bukan yang diduga, tetapi dari 16 tersebut diperoleh S kuadrat. Ujilah standar deviasi dari spesifikasi tersebut. Di sini, spesifikasi dari pabrik menyebutkan standar deviasinya adalah 4 meter. Nah, standar deviasi ini varians yang belum dikuadratkan ya. Jadi S saja, sementara varians itu sigma kuadrat atau S yang sudah dikuadratkan. Oleh karena itu untuk menjadikan varians ini harus dikuadratkan. 4 kuadrat adalah 16. Jadi ini hipotesisnya. Ini kan pabrik menyebutkan bahwa variansnya 4 meter. Maka hipotesisnya ketepatan menembak maksimum ya, maksimum 4 meter. Berarti bisa bersifat kurang dari. Sehingga hipotesis H0-nya kurang dari sama dengan 16. H1-nya lebih dari atau kebalikan dari H0-nya. Jadi ini maksimum 4 meter, maka maksimumnya adalah 16 sehingga bersifat kurang dari sama dengan. Kemudian nilai kritis di chi-square, karena kita menggunakan sifat yang kurang dari sama dengan, maka chi-square tabel yang dicari adalah, nih, kurang dari sama dengan, maka chi-square tabel yang dicari adalah chi-square alfa saja. Jadi langsung alfa 0,05. Ini 0,05, kemudian DF-nya adalah 16 min 1, 15. Maka yang dicari di kolomnya 0,05, barisnya 15. Ayo kita lihat bersama 0,05 ini, kemudian 16 ini hasilnya adalah 26,296. 26,296. Oke, ini nanti saya edit dulu ya. Ini terjadi kesalahan di sini. Yang benar 26,296 ya. Kemudian chi-square hitung atau statistik ujinya di sini N-1. Jumlah sampelnya 16 min 1 dikalikan S kuadrat. S kuadratnya adalah 24. Tadi sudah diketahui di soal yang ini ya. Kemudian dibagi sigma kuadrat. Sigma kuadratnya ini yang ada di hipotesis 16. Sehingga nilainya 22,5. Tadi nilai chi-square hitungnya adalah 26 ya. 26 misalkan di sini. Ini nanti saya ganti 26. Oleh karena itu 22,5 berada di sini. Sehingga terjadi penerimaan H0. Do not reject H0. Tidak dapat menolak H0. Artinya H0 diterima sehingga varians dari senjata tersebut ya. Senjata tersebut maksimal adalah 4 meter seperti yang dikatakan pabrik tersebut. H0-nya diterima. Kesimpulannya pernyataan dari pabrik tersebut benar ya. Oke, sekarang dua populasi menggunakan F-test statistik. Untuk sifat dari hipotesisnya sebagai berikut. Ini karena membandingkan dua populasi, maka sigma 2 artinya varians dari sampel kedua. Ini bisa dipindah ruaskan ya. Jadi boleh ini misalkan kalau dipindah ruaskan maka sigma 1 kuadrat
sama dengan sigma 2 kuadrat. Artinya varian sampel 1 bersifat sama dengan varian sampel 2. Ini disebut two-tail test kalau sifatnya sama dengan. Kalau sifatnya lebih dari sama dengan, artinya varian sampel 1 lebih dari sama dengan varian sampel 2. Jadi ini bisa dipindah ruaskan, disebut sebagai lower tail test. Kalau sifatnya kurang dari sama dengan, disebut upper tail test. Kemudian untuk statistik ujinya, F sama dengan S1 kuadrat, artinya varians dari sampel 1 dibagi varians dari sampel 2. Kemudian untuk ini ya, untuk tabelnya ya, tabelnya langsung Anda perhatikan slide yang ini ya, cara mencari nilai tabel F. Anda buka Excel, kemudian ketik sama dengan FINV, masukkan alfa, alfanya nanti mengikuti yang ada di sini ya, alfanya mengikuti yang daerah kritis ini, kemudian masukkan DF1 dan DF2. DF1 dan DF2-nya dari mana? Di sini, DF1 adalah sampel pertama dikurangi 1, DF2 adalah sampel kedua dikurangi 1. Kemudian, enter ya, maka nilainya langsung muncul. Contoh di sini rumusnya FINV 0,052021, maka di enter nilainya 2,096. Jadi, untuk tabel F ini bisa dicari melalui Excel. Sekarang masuk ke nilai kritis atau tempat penolakan dan penerimaan H0. Apabila sifat H0-nya kurang dari sama dengan, daerah penolakan adalah F alfa. Jadi alfanya misalkan diketahui di soal 0,05, maka Anda langsung mencari di Excel 0,05, F 0,05, FINV 0,05. Kalau nilai F hitung berada di luar dari atau lebih dari F alfa, maka terjadi penolakan H0. Kalau kurang dari F alfa, maka terjadi penerimaan H0. Kemudian kalau H0-nya bersifat lebih dari sama dengan, apabila daerah untuk mencari tabelnya adalah F1 min alfa. Jadi kalau di soal nilai alfanya 0,05, maka di tabel yang dicari adalah 1 min 0,05 atau 0,95. Jadi di Excel-nya sama dengan FINV 0,95. Misalkan seperti itu. Kalau nilai F hitungnya bersifat kurang dari, maka terjadi penolakan. F hitungnya nilainya bersifat lebih dari F tabel, maka terjadi penerimaan. Selanjutnya, untuk nilai untuk H0 bersifat sama dengan, maka ada dua arah sehingga alfanya dibagi 2. Untuk yang sebelah kiri, 1 min alfa per 2, sebelah kanan alfa per 2. Jadi misalkan alfa di soal 0,05, maka di dalam nilai kritis, alfanya dibagi 2, 0,025. Sehingga yang sebelah kiri menjadi 1 min 0,025, maka F yang dicari alfanya adalah 0,975. Di Excel sama dengan FINV 0,975. Yang sebelah kanan, maka 0,025. Sehingga dicari di Excel FINV alfa yang digunakan 0,025. Kalau berada di antara ini, nilai F hitungnya berada di antara nilai F tabel, maka terima H0. Oke, contoh langsung ya. Misalkan di sini ada dua sampel, yaitu NYSE dan Nasdaq. Di sini N-nya 21, yang sampel kedua 25, rata-ratanya 3,27, yang Nasdaq 2,53, standar deviasi sampel pertama 1,3, sampel kedua 1,16. Cari perbedaan dari NYSE dan Nasdaq dengan alfa 0,1. Oke. Jadi dicari perbedaan, maka di sini apakah ada
apakah sama atau tidak, sehingga H0-nya varians dari sampel pertama bersifat sama, no difference, sama dengan varian sampel kedua. H1-nya, varian sampel pertama tidak sama dengan varian sampel kedua. Kemudian untuk DF1-nya, yaitu sampel pertama dikurangi 1, 20, sampel kedua dikurangi 1, 24. Karena di sini sifatnya sama dengan, maka alfanya dibagi 2, sehingga F-nya 0,05. Ini untuk sebelah kanan ya, yaitu yang ini. Yang ini, F alfa berdua, 0,05 dengan DF1 20, DF2 24. Untuk yang sebelah kiri, 1 min 0,05, 0,95 dengan DF1 20, DF2 24, sehingga 2,03 dan 0,48 daerah kritisnya. Ini 0,48 dan 2,03. Kemudian F statistik atau uji statistiknya langsung 1,3 dibagi 1,16 kuadrat masing-masing, sehingga nilai F hitungnya 1,256. Ternyata masuk ke sini, sehingga H0-nya diterima. Oke. Oleh karena itu, berarti tidak ada perbedaan antara varians NYSE dan Nasdaq. Oke, silakan Anda pahami terlebih dahulu untuk uji varian satu populasi dan dua populasi. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.